Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum acara kami mulai, kami undang dengan hormat Bapak Kepala Sekolah dari SMP 1 Woha untuk bisa duduk bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dan juga narasumber kita di sore hari ini. Mohon izin sebelum acara kami mulai, mungkin tamu undangan yang kami hormati bisa menempati kursi yang telah kami siapkan untuk lebih indahnya acara. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah mungkin bisa menempati tempat yang sudah disediakan di depan. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, selamat datang pada acara talk show Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima pada sore hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Dengan tema dan judul adalah Impres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi P4GN, pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Acara akan kita awali dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih hadirin, silakan duduk kembali. Baik hadirin tamu undangan yang kami muliakan, peserta talk show dengan tema Instruksi tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba atau Narkotika. Kami ucapkan selamat datang untuk dari Polres Bima Kota, Pak Waka, mohon izin. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan langsung narasumber, kita sudah menghadirkan bintang tamu di sini. Jadi bintang tamunya tidak lain tidak bukan dari SMP 1 Woha, mohon izin. Jadi mungkin adik-adik mungkin bisa berdiri di samping MC di sini. Saya boleh minta tolong satu orang yang perempuan atau yang laki berdua sekalian di sini. Mohon izin ya. Oke. Ini penasaran nih, ini kenapa bisa menghadirkan siswa menengah pertama?
Apa yang menjadi spesial ini? Tentunya Bapak Ibu menjadi tanda tanya khusus di sore hari ini. Mohon izin adik-adik di sini, ya, oke. Nah, mohon izin nanti sekalian, nanti saya tanya Bapak Kepala Sekolahnya. Mungkin di situ ada mic-nya, mohon izin Pak Kepala ya. Mereka ini saya lihat yang menarik, kenapa kami menghadirkan adik-adik ini? Karena saya melihat tentunya arahan dari Kepala BNN ada di rompinya anti narkoba. Ini luar biasa nih. Tepuk tangan dulu dong. Oh, iya, baik. Ini anti narkoba. Jadi ini akan menjadi penasaran kita sore hari ini. Kenapa di rompinya harus ada anti narkoba? Mohon izin. Mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolahnya. Mohon izin Bapak Muhtar, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, kenapa kami membuat rompi yang ada tulisan anti narkobanya di seragam siswa? Jadi siswa kami jumlahnya 1115 tahun pelajaran 2020-2021. Seluruh siswa memakai rompi anti narkoba. Ya, karena kami jujur saja sadar bahwa di lingkungan yang mengelilingi SMP 1H yang menurut kami adalah daerah merah peredaran narkoba, sehingga dengan memakai rompi anti narkoba kami bisa menyadarkan siswa kami bahwa narkoba ini sangat berbahaya, dan setiap saat kami memberitahu dan menjelaskan kepada anak-anak, kalau kalian sudah terkontaminasi narkoba, maka hidup kalian tidak akan berguna di masa yang akan datang. Ya, jadi itu dasar kami bersepakat di seluruh jajaran SMP 1A, termasuk orang tua murid, bahwa siswa SMP 1A harus memakai rompi anti narkoba. Jadi itu bapak-bapak. Yang kedua, ya kami berpikir supaya membedakan dengan sekolah-sekolah lain. Karena tes 1 karena anak-anak keluar dari lingkungan sekolah ada ciri khasnya, sehingga mudah dikenal bahwa inilah siswa-siswi SMP 1A. Jadi itu yang mendasari kami, bahwa mungkin bapak-bapak dari BNN tahu bahwa di lingkungan bawah itu adalah daerah merah narkoba, Pak. Sehingga itu yang mendasari pemikiran kami. Semoga anak-anak ini bisa dilindungi, bisa terlindungi dengan memakai rompi itu sebagai counter dari bahaya yang masuk dari luar. Jadi itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah SMP 1OH. Terima kasih kami ucapkan, adik-adik bisa kembali ke tempatnya. Oke, baik, ini menarik sekali. Jadi kenapa sejak dini mereka sudah dibentengi ya? Jadi rompi ini sengaja udah seperti membentengi ya, izin ya Pak Kepala ya? Itu pikiran kami, Pak. Luar biasa, ini memang Pak Kepala Sekolah sudah benar-benar mendalami dan menjalani instruksi dan perintah Presiden, termasuk salah satunya adalah mengaplikasikan pada siswa-siswanya di rompinya tersebut. Oke, di sore hari ini juga pemirsa, jadi tidak pemirsa offline aja nih, ada pemirsa online juga nih, mohon izin. Jadi sedang langsung live, siaran langsung. Jadi siaran ini dan acara ini kami sudah standar protokol COVID. Jadi kami selalu menjaga jarak dan juga seluruh tamu sudah dicek suhu tubuhnya dan juga rata-rata menggunakan masker. Jadi memang kami tetap mengedepankan protokol COVID-19 dan ini adalah acara yang baru pertama kali kami lakukan outdoor. Mohon izin mungkin sobat-sobat cegah dimanapun yang ada di seluruh Nusantara yang menyaksikan juga acara talkshow ini secara live di Facebook kami BNN Kabupaten Bima dan juga ada YouTube BNN Kabima. Baik, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu mungkin sambutan langsung dari pimpinan kami, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima. Mohon izin, Komandan Bapak AKBP Huri Nugroho SHMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, di sini ada wakil dari Polres Kota Bima, terus kemudian Bapak Kepala Rutan atau Lapas, kok lupa saya, Rutan Bima, terus kemudian ada perwakilan dari Kejaksaan ya Pak, terus kemudian perwakilan dari Polres Kabupaten Pak Kasat Narkoba, perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Bima, Kota Bima, terus kemudian juga ada dari DPR juga Pak ya. Ya intinya seluruh hadirin, kemudian juga perwakilan dari ini ada Ibu Kepala Sekolah juga, lupa saya Bu, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya seluruh hadirin yang hadir pada acara talkshow dengan tema instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ya, ini memang harus segera kita laksanakan. Dan bagaimana cara melaksanakannya nanti kami minta bantuan dari Pak Kabak Hukum dari Kabupaten untuk menjelaskan, karena wilayah kami sangat luas Pak. Selain kami nomenklatur kami adalah kabupaten, kami juga harus bekerja untuk kota dan Kabupaten Dompu. Tapi ini adalah memiliki keterwakilan ya, supaya rencana aksi ya dan instruksi dari Presiden ini bisa kita laksanakan. Terima kasih kepada staf BNN yang sudah menyiapkan acara ini dengan segala keterbatasan. Mudah-mudahan maksud dan tujuan kita bisa terlaksana, bahwa P4GN di Bima Raya ini bisa segera terlaksana. Seperti tadi disebutkan oleh Pak Kepala Sekolah, memang tidak hanya di Woha saja Pak. Saya juga mengapresiasi kepada kegiatan Sat Narkoba ya, Polres Kota Kabupaten itu sudah amat sangat maksimal melakukan penangkapan ya. Bahkan tadi pagi kami juga ada vikon langsung mengenai arahan tentang TAT, tapi itu mungkin nanti akan membias defisinya. Jadi memang ada satu cara bagaimana penyelesaian perkara narkotika, namun mungkin di season lain yang kita bahas. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja Om Chan diskusi, karena kalau ini bukan kerja kita sendiri, bukan kerja kepolisian, tapi ini adalah kerja kita bersama. Mohon dukungannya. Kami dari Badan Narkotika Kabupaten Bima hanya bisa mengingatkan, mensupport ya. Tanpa bantuan seluruh hadirin dan seluruh stakeholder yang ada di Bima Raya ini, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih, saya rasa cukup sekian dulu Om Chan. Baik, siap. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima. Selanjutnya, hadirin tamu undangan yang kami muliakan, acara memang kami kemas secara santai dan rileks. Jadi panitia juga sudah menyiapkan coffee break juga. Mungkin bisa dibantu teman-teman panitia untuk menyuguhkan teh atau kopi nanti. Mohon izin sambil menikmati suasana sore yang indah ini di Cafe Yuang Premium. Dan untuk menjadi perhatian, Cafe Yuang Premium ini selalu kita ajak kerjasama. Sebelumnya di sebelah barat, izin Komandan. Jadi kami melakukan kegiatan talk show tahun yang lalu di Cafe Yuang yang ada di sebelah barat. Nah sekarang Yuang sudah memiliki kafe yang baru. Jadi memang di sini adalah mood boosternya anak-anak muda, milenial, sehingga kami pilih tempat ini dan kebetulan tempatnya bagus dan sangat cocok sekali untuk acara diskusi kita di sore hari ini. Dan selanjutnya untuk menjadi perhatian bersama, kami memberikan tamu-tamu undangan ini adalah tumbler. Kenapa kami memilih tumbler? Karena memang kita mendukung program pemerintah Nusa Tenggara Barat, yaitu Zero Waste. Jadi kita minimalisir penggunaan
sampah plastik. Mudah-mudahan berguna dengan souvenir yang telah kami berikan. Baik, selanjutnya kita kembali pada topik yang kita bahas sore hari ini, yaitu Impres nomor 2 tahun 2020. Tentu menjadi penasaran bagi kita, oleh karena itu kita menghadirkan langsung praktisi hukum, bagaimana sih sebuah Impres itu dijalankan, bagaimana dan selanjutnya. Mohon izin kami langsung saja beri kesempatan untuk penjelasan singkat dari Kabak Hukum Pemerintah Kabupaten Bima, Bapak Amar Ma'ruf SH, disilakan. Izin buka biar jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Harus disyukuri Pak, kita bisa ketemu hari ini dalam suasana damai, penuh keakraban. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada sore hari ini bisa tercapai adanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, kami akan berusaha serileks mungkin, walaupun mungkin kelihatan tegang Pak, karena di depan Bapak ini sesama. Jadi kami akan berusaha serileks mungkin, sehingga apa yang kami sampaikan bisa kita saling share, saling memberikan masukan, isi misi Pak, dalam rangka P4GN ini. Tapi sebelumnya Pak, saya Amar Ma'ruf, saya ulangi lagi, Amar Ma'ruf. Jadi sejak 2017 Kabak Hukum di Kabupaten Bima. Tapi sebelumnya lama di Bapeda, artinya pemahaman terhadap perencanaan dalam konteks penerapan undang-undang, insya Allah bisa kita saling diskusi. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, di kopian yang Bapak Ibu pegang, saya langsung saja Pak. Di situ ada kata-kata awal dari Instruksi Menteri 2020 itu penguatan Pak. Dalam rangka penguatan, kalau kita baca. Dalam rangka penguatan, apa yang dikuatkan P4GN itu. Gitu. Jadi Instruksi Presiden nomor 2 2020 itu untuk rencana aksi 2020 sampai 2024. Ini merupakan lanjutan dari Instruksi Presiden nomor 6 2018 yang masa berlakunya hanya 2 tahun, 2018 sampai 2019. Tentu apa yang saya sampaikan dalam konteks kapasitas kami selaku aparatur. Jadi aparatur pemerintah daerah, nanti mohon teman-teman Bapak dan Ibu sesuaikan. Yang tugas utama, saya pikir mau pemerintah kota, pemerintah kabupaten, tugas utamanya adalah memfasilitasi P4GN. Itu sesuai dengan Permendagri 12 2016. Jadi, tugas utama kami sebagai pemerintah daerah atau kita yang berkecimpung di pemerintah daerah memfasilitasi P4GN Pak. Atau saya salah pegang Pak? Iya, pegang dia. Ya. P4GN. Karena apa? Kalau kita baca di poin terakhir ada diktum di situ Pak. Di Instruksi Presiden itu, instruksi itu perintah pimpinan ke jajarannya. Makna instruksi. Oleh karena itu, instruksi itu tidak ditujukan ke masyarakat luas. Mungkin beda dengan undang-undang atau dengan peraturan pemerintah dan seterusnya. Jadi instruksi itu perintah pimpinan, dalam hal ini presiden, ke jajarannya. Kalau kita baca di situ, ditujukan ke Kementeri, kemudian kepada gubernur, kepada bupati wali kota. Tentu dalam kapasitas kita, terutama saya berbicara dalam rangka melaksanakan instruksi kaitan dengan bupati atau wali kota sebagai pelaksana pemerintahan di daerah. Itu poinnya. Poin itu penguatan P4GN. Apa yang dikuatkan? Itu pertanyaannya. Tentu mungkin di antara kita, terutama teman-teman yang aktif di P4GN, pasti sudah membaca itu Pak,
ada Permendagri 12 2016. Jadi Permendagri 12 ini khusus berbicara apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau kita baca di diktumnya Permendagri itu kaitannya dengan Inpres 2 2020 untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat. Ini poinnya, Pak. Jadi tidak mungkin pemerintah bergerak tanpa ada sinergi dengan masyarakat, termasuk teman-teman dari dunia pendidikan, dari sekolah, kemudian bahkan dari teman-teman dari swasta dan seterusnya. Jadi ini makna masyarakat dalam Permendagri itu lebih luas. Kalau kita tarik ke bawah, bisa bermakna pemerintahan di bawahnya, termasuk pemerintah desa maupun kelurahan dan kecamatan. Kemudian saya tidak berbicara di luar dari yang berdasar, Pak, karena ini dikutip takut salah, Pak. Ya, saya hanya selalu mengacu ke regulasi, tidak boleh saya berpendapat, Pak. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka Inpres ini juga mungkin bisa kita baca lagi di Permendagri 12, bisa di-share, Pak, Google di situ. Ada Permendagri 12 2016 di pasal 2 ayat 3 di situ, Pak, dikatakan Bupati Wali Kota melakukan fasilitasi. Ini perintah, Pak. Ya. Jadi nyambung dengan instruksi Presiden ke pemerintah daerah, kemudian diperkuat dengan Permendagri. Bupati garis miring Wali Kota melakukan fasilitasi P4GN. Kemudian di ayat 4 juga disebutkan pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh perangkat daerah. Ini penting. Kalau dalam Undang-Undang 323 2014 tentang pemerintahan daerah, makna perangkat daerah ini yang kita familiar lebih kenal dengan SKPD, Pak, atau bahasa gampangnya dinas instansi sekarang kita sebut, bahasa lainnya SKPD. Tapi bahasa terakhir menurut undang-undang itu yang benar adalah perangkat daerah. Perangkat daerah itu adalah dinas, instansi, kantor, badan, sampai ke camat, itu disebut perangkat daerah. Nah, karena kejabatan bupati adalah perangkat daerah, itulah yang melaksanakan tugas-tugas bupati itu. Oleh karena itu di pasal 2 ayat 4 Permendagri itu dikatakan dilakukan oleh perangkat daerah. Dilakukan oleh perangkat daerah berarti dilakukan oleh bupati atau wali kota, disitu disebutkan. Kemudian ini spesifik disebutkan teman-teman dari Bankes Bangpol, Pak, dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Nah, ini spesifik disebutkan dalam Permendagri ini. Bankes Bangpol itu koordinatornya, Pak. Harusnya yang berbicara seperti saya, bukan saya mungkin, Pak. Harus teman-teman Bankes Bangpol, Pak. Iya, Pak. Karena di sini diamanatkan yang mengkoordinir perangkat daerah sampai ke desa, sampai ke kecamatan itu, Pak. Bankes Bangpol. Karena di sini dikatakan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Gitu loh, Pak. Nanti ada turunannya perannya, Pak. Nanti bisa jadi ketua tim ini, ketua tim Bankes Bangpol. Kemudian yang difasilitasi oleh pemerintah daerah itu apa? Nah, itu. Silakan dibuka lagi, Pak, di pasal 3, Pak. Ya, pasal 3 ada A, B, C, D sampai H, Pak. Apa yang harus difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka P4GN itu? Pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota melalui perangkat daerah yang dikoordinir oleh Bankes Bangpol itu, termasuk Dikos, TPNDes. Kalau di kabupaten, Pak, nomenklaturnya seperti itu. Dikpora, dinas sosial, apa yang harus dia lakukan di bawah koordinasi Bankes Bangpol. Itu A sampai H, Pak. Yang pertama adalah penyusunan peraturan daerah, gitu, Pak.
Ya, nanti kami di kabupaten bisa bercerita, share pengalaman terkait dengan peraturan daerah ini. Ya, nggak tahu teman-teman di kota bagaimana. Kemudian sosialisasi itu disebutkan spesifik. Kemudian pelaksanaan deteksi dini, gitu loh. Harusnya kejadian-kejadian kasus hari ini sudah kita deteksi gejala-gejala itu bila perlu berapa bulan sebelumnya, sehingga kita tidak kaget sebenarnya. Ini bagaimana penerapannya di perangkat daerah dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang kami sebutkan tadi, termasuk teman-teman dari kalangan pendidikan dengan caranya masing-masing gitu, tinggal diselipkan. Kemudian yang D pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga ada disebut pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Secara kewilayahan rawan di kita ini yang mana daerah paling rawan, Pak? Terus terang saya belum paham betul itu, Pak. Per desa, per kecamatan, kecamatan mana yang paling rawan, desa mana yang paling rawan, kecamatan mana paling rawan di kota atau kelurahan mana yang paling rawan. Itu mestinya menjadi ilmu yang memang secara kalau ditanya langsung bisa kita jawab itu, Pak. Ya. Ini memang menjadi tugas politik kita. Gimana kita bisa mengalokasikan sumber daya untuk mengatasi masalah kalau kita tidak bisa menyatakan persoalannya. Gitu. Kan ini berkaitan dengan prioritas penanganan juga, pengalokasian sumber daya dalam rangka penanganannya. Nah, ini mungkin juga perlu peran semua perangkat daerah. Kemudian juga terkait dengan peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis. Nah, ini juga kejadian, setelah kejadian kemudian ditangkap, bagaimana seharusnya setelah itu. Kemudian peningkatan peran serta dinas terkait. Kemudian penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan seterusnya. Ini semua dilakukan oleh perangkat daerah yang dikoordinir oleh Bangkes, Bangpol itu tadi. Nah, nanti khusus mengenai penyusunan peraturan daerah memang lebih banyak menjadi ranah kami di bagian hukum yang mengkoordinir. Mungkin nanti di terakhir kami akan bercerita. Bapak dan Ibu sekalian kami hormati. Nah, sekarang spesifik terkait dengan renaksi P4GN. Untuk 2020-2024 itu nyambung kalau kita baca pasalnya, Pak, pasal 5 ayat 1 Permendagri juga. Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN, Bupati, Wali Kota, dan Camat menyusun rencana aksi daerah. Pertanyaannya, nggak tahu di kota, Pak, pemerintah kota, pemerintah kabupaten juga seperti saja belum ada rencana aksi daerah P4GN yang mengacu ke instruksi Presiden nomor 2 2020 terkait dengan pelaksanaan fasilitasi sebagaimana diatur dalam Permendagri 12 2016. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas utama kita di daerah, sehingga penanganan P4GN peningkatannya bisa berjalan sinergi, terukur, dan terencana, Pak. Jadi tidak parsial menyebar kegiatan-kegiatan ada tiap dinas, tapi satu sama lain kadang tidak nyambung, Pak, bahkan saling tidak sinkron antara kegiatan di dinas kesehatan dengan kegiatan di dinas sosial misalnya. Nah, ini sebenarnya fungsi utama dari rencana aksi. Jadi teman-teman dari Dinkes, dari DPRD sebenarnya sudah paham betul ini, apalagi teman-teman dari Bapeda. Mungkin ini, Pak, menjadi tugas bersama kita. Mari kita bersama sama-sama mengajak kita semua. Sama-sama kita mohon dukungan dari BNN bisa difasilitasi kabupaten dalam waktu secepatnya bisa menghasilkan rencana aksi P4GN di tingkat kabupaten maupun di tingkat kota. Karena rencana aksi ini juga menjadi acuan bagi BNN dalam rangka pelaksanaan tugasnya di kabupaten maupun di kota. Mungkin seperti itu. Kemudian kalau kita baca pilah-pilah dari lampiran dari instruksi itu, Bapak Ibu sekalian, instruksi Presiden nomor 2 2020, paling tidak ada yang kita sebut aksi generik dan aksi khusus, Pak, ya, kalau kita pilah-pilah secara garis besar. Mungkin lebih khusus saya berbicara masalah aksi generiknya. Salah satu aksi generik itu adalah pembentukan regulasi itu. Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, sebagai pengalaman saja, berbagi pengalaman,
sebagai respon atas instruksi Presiden, sebenarnya sejak instruksi Presiden nomor 6 2018, kemudian terkait dengan perintah Permendagri 12 itu tadi, karena memang instruksi Presiden nomor 2 2020 kan baru ini Pak, baru tahun 2020. Kalau kami di Kabupaten Bima sudah melakukan aksi, melaksanakan aksi generik ini, yaitu pembentukan regulasi ini sudah kita mulai sejak akhir 2019. Sehingga dalam tahun 2020 khusus di Kabupaten Bima, di tingkat pembentukan peraturan daerah kami sudah sampai pada tahapan masuk pada program pembentukan produk hukum daerah di DPRD. Dalam tata cara penyusunan peraturan daerah atau produk hukum daerah, pembahasan peraturan daerah itu dilakukan bersama antara eksekutif dengan legislatif. Tapi sebelumnya harus diusulkan oleh eksekutif atau dibahas bersama oleh eksekutif dan legislatif dalam forum yang disebut forum Badan Pembentukan Produk Hukum Daerah di DPRD. Mungkin ini agak khusus, agak spesifik, tapi intinya di tingkat Kabupaten Bima sudah ada komitmen kuat dan sudah terlembaga dan sudah diagendakan secara formal akan diadakan pembahasan bersama insya Allah dalam waktu dekat dalam tahun 2020 ini. Jadi rancangan peraturan daerah Kabupaten Bima tentang P4GN itu yang kami lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tapi yang lebih penting sebenarnya sebagai bagian dari upaya memfasilitasi terkait dengan regulasi, kami di Kabupaten Bima di samping ada rancangan peraturan daerah itu tadi, sebenarnya ada beberapa peraturan bupati sebenarnya yang kami keluarkan. Meskipun ini tidak berkaitan langsung dengan pencegahannya, tapi memberikan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan aksi. Ya mungkin juga teman-teman di pemerintah kota. Di pemerintah Kabupaten Bima sejak awal 2020 sudah keluar peraturan bupati nomor 2 2020 tentang kewenangan desa Pak. Ya, karena tadi kan partisipasi masyarakat salah satunya adalah desa kalau di kabupaten. Karena tidak bisa terlalu banyak berharap juga pada kemampuan finansial APBD. Sekarang pembiayaan itu kita harapkan dari APBD desa. Ya, yang memberikan desa kewenangan untuk menggunakan APBD terkait dengan 9H A sampai H itu tadi adalah peraturan bupati nomor 2 2020 kalau di Kabupaten Bima. Karena narkoba adalah salah satu pelayanan dasar yang wajib diagendakan, dilaksanakan, diprioritaskan oleh APBD desa dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah desa. Jadi yang terhormat Kepala BNN yang kami hormati, untuk dimaklumi di tingkat desa di Kabupaten Bima sekarang ya tinggal dilakukan evaluasi APBD-nya oleh yang terkait, misalnya DPMDes melalui camat. Kalau dia tidak mengagendakan atau memprioritaskan pelaksanaan P4GN dalam APBD desa, menurut kami salah. Karena apa? Karena sudah ada Permendagri yang perintah, sudah ada instruksi Presiden yang perintah bupati, dan sudah ada peraturan bupati yang perintah desa bahwa itu kewenangannya desa, dan kewenangan ini adalah kewenangan wajib karena menyangkut pelayanan dasar. Jadi pelayanan dasar itu ada kesehatan, pendidikan, gitu kan, infrastruktur dasar dan ekonomi dasar. Itu bagian dari kewenangan dasar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terakhir perlu kami sampaikan, di tingkat Kabupaten Bima dalam rangka sinergi itu juga tadi sudah ada MOU antara bupati dengan BNN. Jadi MOU ini pada prinsipnya ada kewajiban bupati mensupport kegiatan yang dilakukan oleh BNN dalam bentuk hibah gitu, dengan mekanisme sesuai undang-undang dan sesuai dengan kemampuan daerah. Demikian juga ada kewajiban dari BNN untuk terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dalam skala BNN Kabupaten Bima. Mungkin itu beberapa poin Bapak Ibu sekalian. Tadi dari apa yang saya sampaikan mungkin itu sudah mencakup secara garis besar Impres 20, kemudian implementasinya pelaksanaannya oleh pemerintah
kabupaten dan kota, mungkin kepada pemerintah kota terkait dengan Permendagri 12/2016. Dari semua perintah-perintah ini adalah wajib dalam kerangka kita sebagai perangkat daerah untuk melaksanakannya. Karena ini instruksi adalah perintah pimpinan ke perangkatnya yang dikeluarkan oleh Permendagri. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang begitu luar biasa, lengkap dari praktisi Kabak Hukum Pemerintah Kabupaten Bima, Bapak Amar Ma'ruf SH. Jadi sengaja memang kami hadirkan Bapak Kabak Hukum karena kita berbicara tentang regulasi. Nah, kalau untuk Kesbangpol sendiri nanti kita akan ada session yang selanjutnya. Jadi tenang saja, dari BNN ini masih ada kegiatan-kegiatan yang rentetannya panjang. Mohon izin Pak Waka, ada rakor, ada workshop ya. Jadi bulan depan kita akan undang kembali. Jadi mungkin yang hadir sekarang tentu yang kami muliakan dari anggota dewan juga. Mohon izin, terima kasih. Kami akan undang lagi nanti. Kita lebih mengkerucut lagi. Kita ada rapat koordinasi dan juga nanti mohon izin nanti kami akan bintek, kita workshop. Jadi ceritanya mungkin contoh dari pendidikan Dikpora mengirimkan anggotanya atau stafnya untuk dilatih secara khusus bagaimana penanganan kalau seandainya menemukan kasus di lapangan tentang narkoba ataupun bagaimana cara-cara rehabilitasi. Harus bagaimana, jadi kita harus sering latihan. Seperti yang Pak Waka bilang, latihan membuat Anda sempurna. Bukan begitu Pak Waka? Mohon izin. Siap. Baik, sambil menikmati suasana sore dan juga snack dan juga makanan yang disiapkan oleh Yuang Cafe, kami langsung buka saja sesi tanya jawab di sore hari ini. Mohon izin untuk 3 penanya pertama, langsung saja disilakan. Mohon izin. Baik, dari Kasat Narkoba Kabupaten Bima, mohon izin teman-teman panitia, siap? Ya itu mic-nya, ambil mic-nya, siap? Oke, baik. Yang kedua, oke, langsung saja. Baik, oh ya, yang kedua dari perwakilan MUI ya, baik, Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BNK Kabupaten Bima, Bapak AKBP Huri Nugroho, Bapak Kepala Kesbangpol 5 sebenarnya. Ya. Terus yang ketujuh yang lebih terhormat lagi adalah Bapak Kepala SMA UH. SMP UH, sorry. Ya. Ya, saya mohon izin langsung saya tertuju kepada Kepala SMP UH saja. Mohon izin Pak, saya ini Kasat Narkoba Polres Kabupaten, jadi mewakili Bapak Kapolres karena kebetulan Bapak Kapolres baik kota maupun kabupaten ada acara di sana di Mataram. Akhirnya beliau wakil presiden dan beliau menyampaikan salam permohonan maaf yang setianya adalah beliau yang hadir. Akhirnya beliau mewakilkan kepada kami. Langsung saya kepada Pak Kepala SPUH saja. Mohon izin Pak, ya saya mungkin selama di jadi Kasat Narkoba Polres Kabupaten, saya telah beberapa kali melakukan penindakan penangkapan ini itu. Ya walaupun sampai akhirnya dengan anggaran mungkin terbatas yang terbentur dengan COVID-19. Ya, ini mohon izin Pak Waka, ini bukan saya curhat tapi sekedar menyampaikan. Ya terbentur dengan COVID-19, akhirnya kita tetap akan eksis Pak Kepala. Ya, terus saya juga bersama dengan Pak Kepala BNN melakukan sosialisasi Pak. Ya. Jadi izin mungkin saya sampaikan, saya tuh hanya punya anggaran penindakan Pak. Kalau untuk sosialisasi tidak ada. Ya kalau bisa mungkin dimohon aktifnya daripada sekolah ataupun kelompok masyarakat mana yang ada di tempat sana untuk mengundang kami Pak. Mengundang kami bersedia Pak? Siap. Ya saya bersama Kepala BNN akan dengan senang hati untuk mendatangi Bapak yang melakukan undangan itu. Itu yang pertama. Terima kasih. Jangan duluan. Ya. Nah, terus saya lebih kurang mulai dari bulan 10 saya menduduki jabatan tersebut di Kabupaten Bima Pak. Alhamdulillah saya bisa mencapai penindakan itu melebihi dari tahun 2019. Itu bukan saya itu.
seperti yang sombongkan diri, karena saya datang dari hati nurani saya paling dalam, nama itu, tanpa embel-embel apapun saya tetap akan melakukan penindakan. Alhamdulillah Pak, kalau memang umpama yang kecil-kecil yang pengguna ya saya katakan pengguna sana. Kalau untuk yang besar-besar tidak ada Pak, saya akan sikat habis. Ya. Mungkin itu saja Pak. Ini yang pada intinya tadi saya hanya mohon diundang kalau memang ada itu. Kalau saya akan tidak bahas sendiri ya, mohon izin. Terima kasih sebelumnya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, alhamdulillah, saya Burhanuddin. Saya perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, khususnya dari Komisi Ganas Anarnya. Ganas Anar, Gerakan Nasional Anti Narkotika. Kami ketua umumnya Wakil Presiden. Kami dilantik oleh Wakil Presiden September 2019 kemarin di Lombok Utara. Jadi di sini kami bersyukur karena kami alhamdulillah sering ikut kegiatan BNN. Namun jujur aja, kami sebagai Majelis Ulama belum pernah dilibatkan. Insya Allah kami siap. Insya Allah kami siap Pak. Untuk kegiatan apapun kami siap, karena memang kami sudah dilantik oleh Wakil Presiden Pak. Ketua umum kami adalah Wakil Presiden sebagai Ketua Umum Ganas Anar Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima. Tentang narkoba kita semua paham. Insya Allah kita semua paham. Hampir seluruh pemakai narkoba adalah korban. Dan mereka adalah target peredaran narkoba dan target untuk kita dakwah, untuk kita kasihani malah. Karena bagaimanapun juga mereka hanya orang-orang yang terbuang dan tercampakkan, butuh perhatian kita. Kalau untuk penindakan saya sangat miris, karena hakikatnya mereka sudah pemakai narkoba, karena saya juga pernah di BNN, mereka sudah nggak punya jati diri lagi. Jadi hakikatnya insya Allah kayaknya mereka hanya butuh kita sentuh dan hati. Kalau untuk penindakan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin masih ada yang ingin menambahkan? Mohon izin. Baik, sudah ya. Dari Kesbang dari anggota Dewan yang kami muliakan, mohon izin. Tarif tolong diberikan mic-nya. Siap. Mohon izin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para yang mudah-mudahan saja dalam itu aja mungkin. Saya izin di depan aja Pak. Pak, permisi Pak. Perkenalkan, nama saya Amir Syarifuddin. Saya di Komisi 1 mewakili DPRD Kota Bima Pak. Alhamdulillah senang sekali berada di acara ini, karena memang ini baru pertama kali saya ketemu dengan para pemerhati dan penggiat pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran narkoba. Dulu sedikit saya bercerita Pak. Ini ada saksinya, kakak anda saya ini Pak Burhan. Dulu ketika saya jadi pengurus remaja masjid ini di samping Pak, remaja masjid ini beberapa tahun yang lalu, sekitar 6 tahun yang lalu kami Masjid Baitul Hamid ini kami kami membuka peredaran miras pada saat itu. Jadi yang ingin saya sampaikan, pada saat itu bandar miras itu menggunakan anak-anak muda di sekitar lingkungan itu. Jadi kalau barang buktinya itu Pak, kalau diangkut ke dalam fuso itu penuh, fuso truk dalmas itu penuh Pak. Dan masyarakat tahu siapa yang membacking-nya, itu tahu. Dan yang lebih miris lagi adalah ketika masyarakat merasa wajar dengan sesuatu yang dianggap itu fatal gitu loh.
Anak-anak muda dibayar pakai minuman, bayar pakai upah untuk mengangkut dan mengedarkannya, dibayar upahnya dipakai beli lagi ke situ, Pak. Jadi uang itu beredar saja di situ. Sampai kami kawal waktu itu di pengadilan, Pak. Jadi kami saking keselnya kami sampai ngumumin di masjid itu. Kami umumkan di masjid kami waktu itu, saya masih salah satu pengurus remaja masjid di sini. Kami umumkan. Bahkan kami dengan pengurus masjid dan para ulama menyampaikan keprihatinan kami, kalau boleh kami mengusulkan orang-orang yang melakukan, maksudnya bandar itu, kalau meninggal nggak usah disolatin aja. Itu saking disolatin. Bukan anak-anaknya itu loh. Anak-anak saya sepakat dengan Pak Burhan, mereka sungguhnya korban. Mereka tidak punya pekerjaan, tiap hari disuruh kerja itu, sorenya dapat uang 100.000, malamnya dipakai buat beli minum lagi gitu loh. Jadi cerita jauh lagi ke belakang, Pak, itu puluhan kilo yang saya tahu. Tapi bapak-bapak lebih paham lah gitu. Saya ingin mendapatkan apa ya, tidak sekedar hanya bicara wacana gitu. Saya tinggal di Penatoi, Pak. Bapak-bapak mungkin masuk ke sana itu pengguna narkoba itu banyak sekali. Tetangga-tetangga saya nih, Pak, gitu. Pulang rehabilitasi itu pulang pemakai lagi. Dan mereka beli itu gampang, Pak. Itu gampang. Saya ingin menyampaikan sebagai anggota dewan dan keprihatinan saya sebagai orang tua. Saya juga di sana ketua RT. Jadi saya tahu persis. Jadi Sofi hari ini itu bukan jadi udah kayak apa ya? Betul Sofi itu bukan narkoba, tapi Penatoi dan Penaraga itu berantem kemarin itu karena Sofi, Pak. Itu karena Sofi itu. Dan itu ecerannya itu, aduh, saya juga nggak tahu harus dari mana kita memulai gitu. Saya sepakat dengan Pak Burhan, libatkanlah MUI, gitu. Masuk ke masjid, sampaikan bahwa itu tidak sekedar haram, dampingin oleh orang-orang yang paham tentang narkoba. Saya kepengen itu loh. Jadi bicara regulasi Pak Kabak, gitu, ya saya ada dalam sistem. Berapa banyak sih regulasi yang kita buat hari ini? Banyak sekali itu. Tapi implementasinya apa sih? Maksud saya langsung gitu, yang langsung masif menyerap ke dalam hati orang tua. Keresahan saya ini karena memang di tempat saya itu korban udah banyak. Katanya meninggal karena malaria, padahal sebenarnya OD, overdosis. Banyak Penatoi. Jadi saya sih bukannya sebaiknya kita pertajam diskusi kita lah. Apa sih yang perlu kita lakukan sampai ke tingkat bawah itu, sehingga anak-anak kita, adik-adik kita itu bukan lagi tidak aja menjadi korban, memang target. Kalau sudah make, mereka ya mau tidak mau nggak punya duit beli, ya mereka jadi pengedar. Minimal jadi kurir lah, biar dapat gratisan. Betul. Saya hidup di Jakarta dan saya juga pernah merasakan itu gitu. Benar, saya sudah merasakan itu. Jadi bicara itu tuh lingkaran setan, Pak. Lingkaran setan ya. Saya tidak berani bicara lebih jauh, mungkin BNN lebih paham, pengetahuannya lebih, informasinya lebih gitu. Tetapi saya sebagai anggota dewan dan sebagai orang tua, juga sebagai masyarakat, kepengen hari ini tuh turunlah sampai ke bawah. Dengan cara apa kek? Dengan cara apa saja gitu. Entah mau dipakai cara apa ya. Kalau sekarang ada pusat jajanan di Penaraga itu, artinya program pemerintah itu langsung nyentuh sampai ke IKN-nya. Nah sekarang apa untuk narkobanya gitu. Itu saja, saya hanya curhat saja, Pak. Karena adik-adik saya di Penatoi itu hampir ada 2-3 orang overdosis, Pak. Padahal di sana kegiatan dakwahnya luar biasa. Tetapi penyakit kita hari ini adalah tingkat kesadaran masyarakat itu jauh lebih menurun, sudah tergerus sampai ke bawah. Siapa yang mau peduli, Pak, sekarang? Nggak ada lagi orang yang berani menegur, Pak. Dulu waktu zaman saya keras, Pak, sama beliau. Betul, saya tendang-tendang di pinggir jalan. Sekarang siapa, Pak, yang berani, Pak? Lebih galak mereka loh. Lebih galak mereka. Dan orang tuanya terkesan ketika ditegur di ini segala macam itu yang negur yang salah. Nah ini penyakit kita yang harus kita selesaikan bersama gitu. Tidak hanya polisi, tidak hanya BNN,
tidak hanya ulama tapi seluruh, bangkitkan kesadaran masyarakat bahwa sesungguhnya narkoba itu jahat sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan saja bisa menjadi masukan bersama buat kita, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali, bisa aplaus untuk yang kami muliakan anggota Dewan. Merinding ini Bapak Ibu saya mendengarnya. Jadi insya Allah yang mulia kami akan undang langsung. Jadi sudah atensi sama pimpinan kami, nanti pada rakor bulan Agustus insya Allah kami undang kembali. Jadi biar tidak sekedar wacana. Mudah-mudahan dari DPR tentunya langsung menghadirkan rancangan Raperda khusus, bukan? Baik, selanjutnya mungkin langsung kita tanggapi saja yang menjadi pertanyaan dari audiens. Mohon izin, kami persilakan dari kepala sekolahnya terlebih dahulu. Mohon izin Bapak, langsung di sini Pak, biar enak tampilnya Pak. Biar dilihat ya langsung. Terima kasih. Tadi katanya mau undang ya, harus mengundang, diundang gitu ya. Iya, terima kasih Ya, siap. Kabak Narkoba, Kasat Kasat Narkoba, Polres Bima. Siap. Kami biasanya mengundang dari kepolisian kaitan dengan lalu lintas, Pak. Ya, Lalu lintas, baik. Iya, Ya. lalu lintas. Tapi kalau kaitan dengan narkoba, kami memang sudah sering mengunjungi BNN, mengundang BNN minimal 2 kali setahun. Jadi setiap MOS, masa orientasi siswa baru, kami mengundang dari BNN, kami mengundang dari Lantas, kaitan dengan penyuluhan kendaraan bermotor, bahwa siswa Anda boleh memakai kendaraan bermotor masih di bawah umur. Jadi itu yang sudah kami lakukan, dan insya Allah nanti ya melihat COVID Pak. COVID ini MOSBA tahun ini kami tidak melaksanakan dengan maksimal. Baik. Tapi terima kasih kepada BNN yang sudah mengunjungi kami, dan pada saat itu saya tidak ada di sekolah Pak. Saya sudah mengikuti rapat di kantor daerah kaitan dengan pembelajaran pada masa COVID. Siap. Terima kasih sudah dikunjungi, dan insya Allah di lain kesempatan waktu kami akan mengundang dari Kasat Narkoba, Baik. Polres Bima, Polres Kabupaten Kabupaten Bima. Bima maupun Ya. kota. Ya. Ya, terima kasih Pak. Siap. Ya. Itu saja Bapak Kepala Sekolah. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, selanjutnya kita menanggapi dari Majelis Ulama Indonesia, tentunya khusus Ganas Anar. Nah, sepertinya yang cocok ini langsung nih sama Kepala BNN-nya. Mohon izin Komandan, mungkin bisa menanggapi apa yang menjadi keinginan dari rekan-rekan dari Ganas Anar. Iya, langsung saja saya jawab ya. Ini bukan orang lama, ini orang baru stok lama ya, seperti biasa. Memang nanti kami dari BNN Kabupaten Bima salah satunya adalah sudah berkoordinasi dengan MUI ya Pak, mengenai juga ada beberapa program yang memang harusnya terlaksana kemarin, tapi karena COVID. Tapi mudah-mudahan akhir tahun atau awal tahun depan ini kita ada, dan tetap kami mohon dukungan dan bantuan mengenai ceramah-ceramah Pak. Mungkin di acara khusus nanti kita ada sedikit pembekalan terhadap dai-dai ataupun jaringan MUI dari masjid dan yang lainnya, pasti kami akan ini kan seperti yang pernah kita diskusikan. Ya, jadi tenang saja. Ini sudah berapa Pak yang labelnya nih? Insya Allah Pak, kita akan bekerja sama terus, dan itu kami terima kasih atas dukungannya. Kemudian mohon maaf tadi dengan Pak siapa namanya? Pak Amir. Pak Amir dari DPRD Kota Bima, mohon izin. Iya. Ya memang bagaimana ya? Memang kita sudah melihat banyak sekali yang terpapar Pak. Kejahatan yang paling besar adalah salah satunya penyalahgunaan narkotika, selain korupsi, terus kemudian terorisme, aliran garis keras dan yang lainnya. Memang ini yang kita sayangkan, mungkin ada salah satu yang salah ya. Tapi memang kalau menurut kami sering bersilaturahmi dengan pihak sekolah. Kami juga sering bersilaturahmi dengan pihak orang tua, dan masing-masing pasti tidak ada titik temu. Masing-masing saling menyalahkan, loh itu kan waktunya banyak di rumah, oh itu kan waktunya banyak di sekolah. Kalau saran saya, kita tidak usah mempermasalahkan itu lagi Pak. Kita sama-sama merangkul. Nah, memang
mohon izin Bapak juga sebagai ketua RT, juga sebagai anggota dewan itu tangannya insya Allah berguna semua Pak. Jadi dari RT itu kita juga boleh sekarang kita menghidupkan kembali 1 kali 24 jam, karena pengguna narkotika ini pasti hidupnya berubah Pak, tidak normal, siang jadi malam, malam jadi siang, kecuali programmer komputer Pak. Kalau itu memang programmer butuh wifi yang kenceng malam ataupun apa lah. Kalau ini kan memang tidak. Kalau saran saya adalah yang pertama kali kita antisipasi adalah dari lingkungan keluarga dulu Pak, kita jaga. Kalau memang dari keluarga sudah kuat, baru kita ke lingkungan Pak, kemudian kita ke sekolah dan seterusnya dan tempat kerja. Kalau yang ini diinstruksikan oleh Presiden hanya marilah masing-masing kita menjaga gawangnya di lingkungan masing-masing. Ya, di sini juga tidak bisa kita mengurusi di luar pekerjaan kita gitu loh. Contoh misalnya kayak masing-masing dinas, masing-masing kepala dinas mempunyai kewenangan Pak terhadap stafnya. Contoh saja mungkin pencegahannya bisa melakukan dengan tes urin, kemudian reward and punishment, demikian juga keluarga Pak. Kalau memang keluarga masing-masing tidak bisa menjaga keluarganya, ya itu yang mungkin diantisipasi oleh lingkungan, baru masuk di wilayah pendidikan dan ketertiban umum dan keamanan, seperti itu. Nah jadi saran kami adalah marilah kita perkuat pengawasan terhadap lingkungan masing-masing, khususnya keluarga ya, dan wilayah kerja kita masing-masing. Insya Allah kalau itu sudah kita lakukan semua, kita kuatkan, minimal kita bisa mengawasi. Karena kalau kita saling menyalahkan seperti saya mempertemukan antara pihak sekolah dan orang tua, itu pasti ya masing-masing yang penting sudah berbuat. Kalau menurut saya masing-masing sudah berbuat, keluarga sudah kuat, ya insya Allah. Bagaimana Pak Kabak? Ya kira-kira seperti itu. Dan yang apa yang kita perbuat adalah membenarkan, melegalkan apa yang seharusnya kita perbuat. Jadi mungkin jawaban saya kira-kira seperti dulu Pak, nanti sambil kita diskusi panjang lagi. Terima kasih. Lanjut Om Chan. Baik, terima kasih Komandan atas penjelasannya. Selanjutnya kami buka kembali untuk sesi tanya jawab ya dari kepala sekolah. Mohon izin mic-nya. Selanjutnya ya, mohon izin. Mohon lagi, oke, dari Kesbang Bola langsung ya, sudah ada 3. Baik. Oke, 4 langsung ya dari Kampung Paham Kabupaten. Oke, kita langsung libas 5 aja sekaligus. Mohon izin. Wah, 6 boleh, siap. Baik, yang pertama mohon izin Ibu langsung di sini Bu, biar langsung live Bu, karena ini langsung live se-Indonesia Bu. Jadi ditonton sama viewer se-Indonesia. Jadi kami memang sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan offline dan online. Mohon izin, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Siti Mariatun, Kepala SMA Negeri 4 Kota Bima, Bapak. Tadi jadi terpanggil saya untuk berbicara juga karena tadi kaitannya dengan Penatoi. Siswa kami banyak sekali dari Penatoi, dan kebetulan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ada kaitannya. Yang pertama, saya merasa tertantang ini Om Chan oleh Bapak Kepala SMP Woha. SMP 1 Woha, mohon maaf. Saya kepala SMA di Kota Bima. Jumlah siswa saya sekarang tahun ajaran baru ini mencapai 1047 siswa. Jadi mengalami lonjakan terus. Saya masuk di SMA 4 waktu itu baru 700, kemudian tahun berikutnya 800, 900, dan alhamdulillah sekarang lebih dari 1000. Nah, ini merupakan tugas yang berat sebenarnya, karena kami mendidik remaja-remaja yang tentunya mempunyai karakter yang masih mencari jati diri. Nah, kami merasa tertantang tadi oleh Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Woha, yang SMP di sana, yang di kabupaten itu sudah melakukan binaan terhadap siswa-siswinya, yaitu mengenai penanggulangan pemakaian narkoba. Tetapi yang perlu saya tanyakan di sini adalah apa yang sudah Bapak lakukan selain memberi pakaian rompi kepada anak-anak,
yang sudah maksudnya diimplementasikan di sekolah seperti itu. Apakah ada praktek-prakteknya apa, simulasi apa dan sebagainya seperti itu, supaya nanti kami bisa belajar ke sana, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf Bapak Komandan, pada waktu itu saya pernah melaporkan bahwa di SMA 4 itu ada kejadian, mungkin masih ingat. Kejadian itu seperti yang disampaikan oleh Pak Amir tadi, Bapak anggota Dewan. Pada saat itu di sekolah kami dikunjungi tamu yang tidak diundang, yaitu ada 6 orang, semuanya membawa botol apa tadi itu? Sofi. Nah itu remaja-remaja. Kemudian ketangkap. Setelah ketangkap, kebetulan di situ ada polisi, tetapi kami tidak melaporkan loh Pak. Kebetulan ada dari Polsek itu sosialisasi mengenai penerimaan taruna. Kemudian ditangkap, setelah itu ditelisik, ternyata mohon maaf dari MUI, orang tuanya ternyata guru ngaji loh. Ini yang kami sayangkan. Jadi orang tuanya guru ngaji dan berasal dari Penatoi, tidak usah kami sebutkan. Nah ini jadi yang kami alami Bapak Komandan, begitu ketangkep itu langsung diperiksa dan lain sebagainya, dan kami sayangkan itu tadi. Tetapi kami tidak melaporkan kemana-mana karena menurut kami anak-anak ini perlu kita perhatikan terlebih dahulu, kita bina supaya bisa berubah seperti itu. Kemudian berikutnya, mohon maaf ya Pak Amir, jadi kami sebutkan tadi memang ada 6 orang pada saat itu, anak-anak. Akhirnya apa yang dilakukan? Karena dia udah pengaruh Sofi itu, sehingga dia tidak merasa takut, tidak merasa sakit, padahal polisi itu benar-benar sudah gimana? Akhirnya apa? Melempar sekolah sampai sekarang belum diperbaiki itu kacanya. Nah itu, tetapi tidak kami permasalahkan karena memang ini mungkin anak-anak karena pengaruh dari alkohol sehingga seperti itu. Kemudian berikutnya, mohon ini nanti supaya menjadi atensi juga Bapak Komandan, untuk ke sekolah kami. Kalau tiap tahun sudah ya Om Chan ya? Siap. Saya tiap tahun, bukan tiap tahun, malah 2 kali setahun. Iya. Itu selalu mengundang dari BNN. Baik. Iya, tetapi Pak Komandannya belum pernah mengunjungi kami. Iya. Jadi itu. Nah kebetulan untuk sekarang ini MPLS. Ya. MPLS, masa pengenalan Kami sekolah. lakukan penerimaan siswa baru, yaitu dengan cara siswa baru harus ada surat keterangan bebas narkoba. Itu Luar sudah. biasa. Jadi sudah kami lakukan itu. Mantap. Itu ditandatangani oleh siswa itu sendiri dan orang tua siswa di atas materai 6.000. Jadi kalau mereka sudah tanda tangan di atas materai 6.000 kemudian masih terdapat hal-hal seperti itu, maka itu yang harus kami tindaklanjuti. Baik. Berikutnya, mohon maaf, satu lagi Pak Komandan. Siap. Kami mohon berkenan nanti Bapak Komandan bisa memberikan materi di MPLS kami, tetapi dengan cara daring. Karena kami kondisi COVID ini tidak berani untuk mengumpulkan anak-anak, apalagi tatap muka, meskipun sudah dengan protap COVID, tetapi saya kira itu masih belum belum berani kita untuk secara langsung bertatap muka. Mungkin itu saja, Om Chan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Waktunya Bu, waktunya. Siap, mohon izin sudah. Daring itu tadi waktunya kapan? Nah ini waktunya. Mungkin nanti bersurat saja Bu, mohon izin, tinggal Ya. bersurat, nanti kita vikon aja. Karena nanti. kami mulainya hari Kamis, Jumat, Sabtu. Baik. Kalau untuk waktunya untuk BNN itu hari Jumat kalau tidak salah. Hari Nanti Jumat. kami akan menghubungi kembali secara Jumat nggih. Atau bisa kita majukan juga bisa kalau gitu sama. Siap. Nggih, terima kasih banyak terima waktunya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Kepala Sekolah SMA 4. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat yang kami muliakan dari perwakilan DPRD Kabupaten Bima. Mohon izin mungkin langsung di depan
karena mengingat kita langsung live ini. Ya. Baik, terima kasih. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BNN Kabupaten Bima, Kasat Narkoba Polres Kota Bima, Kabupaten Bima, Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan ini yang sangat berbahagia. Jadi pertama yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, saya bangga luar biasa saya bisa hadir pada acara talk show narkoba, terkait dengan persoalan narkoba. Jadi sehingga saya bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Bima, lebih khususnya di Kabupaten Bima. Pertama saya perkenalkan diri saya atas nama Boymin SE, anggota DPRD Kabupaten Bima di Komisi 4 DPRD Kabupaten Bima. Jadi saya ingin sampaikan pada kesempatan ini kepada Bapak Kepala BNN, lebih-lebih Kasat Narkoba Kabupaten Bima. Jadi ini persoalan narkoba ini adalah persoalan yang kejahatan yang sangat luar biasa, yang memang imbasnya adalah merusak generasi bangsa ke depan. Artinya ini di Bima untuk sementara hasil pantauan dalam penglihatan kita yang ada di Kabupaten Bima lebih khususnya, sudah banyak sekali peredaran narkoba ini. Jujur, poin penting yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa lebih khususnya di kecamatan-kecamatan, ya khususnya di dapil saya Wera dan Ambalawi. Jadi Pak Kasat mohon maaf, sangat luar biasa sekali di Kecamatan Wera Ambalawi itu yang memang tersebar luas di media sosial itu terkait dengan persoalan narkoba. Nah sehingga pada kesempatan ini yang saya ingin sampaikan bahwa yang terhormat Bapak Kepala BNN sekaligus Kasat Narkoba Kabupaten Bima, kalau bisa untuk sosialisasi sekaligus seminar, tapi pernah dulu saya ketemu dengan, tapi itu bukan acara atau inisiatif daripada bapak-bapak yang berurusan dengan narkoba ini, artinya Kasat Narkoba Kabupaten Bima atau BNN. Itu adalah acara inisiasi masyarakat yang ada di Wera. Yang saya inginkan pada kesempatan ini adalah inisiasi dari bapak-bapak yang terkait dengan urusan narkoba, karena memang lebih-lebih yang tidak terpantau persoalan narkoba ini adalah di kecamatan. Jadi kalau tidak ada inisiatif bapak-bapak yang ada di sini, ya tidak mungkin juga adik-adik yang kena narkoba di kecamatan itu bisa terpantau gitu loh. Nah, itu pertama, itu poin penting bagi saya. Jadi mohon pada kesempatan ini untuk bapak-bapak kalau bisa harus disosiasikan di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, lebih khususnya di Wera Ambalawi. Siap. Jadi mohon itu pertama. Lalu yang kedua yang saya ingin sampaikan pada sahabat ini, kalau kami dari komisi terkait, Komisi 4 DPRD Kabupaten Bima mempunyai inisiasi terkait dengan Bapemperda, inisiasi terkait dengan persoalan narkoba, itu sudah kami usulkan di Perda tahun 2020 dan insya Allah akan dibahas di 2020 ini. Sudah Luar biasa. itu inisiasi kami di DPRD Kabupaten Bima di Komisi 4 itu sudah, dan sudah ditetapkan, insya Allah akan ditetapkan di tahun 2020 dan di Propemperda tahun 2020 DPRD Kabupaten Bima. Insya Allah itu sudah, tinggal kita bahas di paripurna selanjutnya, insya Allah akan ditetapkan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya minta pada kesempatan ini untuk bapak-bapak yang terkait dengan urusan narkoba segera turun sosialisasi di kecamatan. Baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menjadi perhatian Bapak Ibu, Bapak Boymin ini kemarin waktu tes urin di DPRD, beliau yang paling pertama ambil pot tes urin. Jadi luar biasa teman-teman dari
DPRD Kabupaten Bima sudah melakukan kegiatan tes urin pencegahan dini. Jadi sudah tidak diragukan lagi nih kekuatan dan kebersihannya. Luar biasa, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan yang kami muliakan dari perwakilan Kesbangpol Kabupaten Bima. Mohon izin? Siap. Langsung tampil di depan ini. Langsung ya. Siap, mohon izin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BNK Kabupaten Bima dan para narasumber, bapak-bapak, ibu yang hadir pada sore hari ini. Singkat aja Pak, saya mohon dukungan untuk ke depan. Kami dari Kesbangpol sudah melakukan kegiatan P4GN baru di satu kecamatan. Karena target kami adalah generasi muda yang sebenarnya, tapi kami masuk ke masing-masing sekolah. Jadi untuk memudahkan kita melakukan kegiatan itu di sekolah untuk pelajar. Jadi bahaya narkoba bagi pelajar kedepannya seperti apa. Jadi yang kami undang kemarin ada narasumber dari teman-teman BNN ya. Siap. Tapi untuk ke depan saya minta dukungan dari teman-teman kepolisian selaku penindak. Kami hanya melakukan sosialisasi ya untuk tahun 2020 kemarin bahwa bahaya narkoba bagi generasi muda itu seperti ini. Jadi untuk ke depan saya terima kasih kepada MUI. Insya Allah tahun 2021 kami libatkan juga MUI sebagai narasumber dua. Jadi yang kami ingin sampaikan di sini dukungannya, kalau memang hanya sosialisasi setelah kami cermati, lepas dari itu jadi mereka tidak ada pengawasan ketat. Jadi sepenuhnya tetap ke orang tua, ya. Tapi yang saya harapkan di sini adalah ada tes urin Pak di masing-masing sekolah itu. Ya, setelah kita melakukan kegiatan itu kita langsung tes urin. Itu yang kami programkan untuk 2021. Mudah-mudahan saya minta dukungan dari teman DPR ya. Tahun 2020 baru satu sekolah kemarin, SMA 1 Ambalawi, dan itu langsung COVID. Jadi kami punya program tidak dilanjutkan. Jadi rencana kami 2021 Pak, untuk 18 kecamatan di masing-masing sekolah kami undang hanya 25 siswa. Ya, jadi tidak ditentukan, tinggal kita selaku tim itu yang turun, kelas 1-nya berapa, kelas 2-nya berapa. Setelah itu kita lakukan tes urin. Setelah saya konfirmasi Pak Kepala dengan anak buahnya, ternyata untuk tes urin itu biayanya lumayan juga. Siap. Nah, ya per orang lumayan. Kalau saya untuk ke depan 2021 saya minta dukungan teman DPR, mungkin didukung kami. Yang kami butuhkan adalah tes urinnya itu juga Pak. Jadi 18 kecamatan di masing-masing sekolah 25 orang. Siap. Bisa kita kalikan berapa. Jadi kita untuk sementara mungkin di tingkat SMA pelajar dulu Pak. Kalau untuk generasi muda seluruhnya, jadi bukan susah, tapi kita sama-sama menjaga Pak. Mungkin itu harapan saya. Terima kasih. Yang terakhir saya mau tanya ke teman-teman BNN, sudah berapa sekolah kira-kira BNN ini melakukan sosialisasi terkait bahaya narkoba bagi generasi muda minimal di sekolah? Ya, kira-kira sudah berapa Pak? Ya, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Om Chan mungkin 3 dulu Om Chan. 3 dulu, baik. Iya. Oke. Mohon izin mungkin yang langsung menjawab ini. Yang pertama kami berikan kesempatan pada Bapak Kepala Sekolah, karena tadi pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah sesama Kepala Sekolahnya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Kepala SMA 4 Kota Bima. Putra saya juga alumni SMP 4 SMA 4 Kota Bima Bu. Ya, kami dari kabupaten membawa ke sini ya karena ya ingin lebih bagus dan lebih hebat. Ya, terima kasih Bu. Ya. Jadi begini Bu, di SMP 1OH razia yang berkaitan dengan narkoba atau
tramadol yang biasa beredar itu sudah dianggap pil yang biasa itu oleh masyarakat, Pak. Jadi itu sudah program OSIS. Mereka merazia rutin tanpa memberitahu kepada teman-temannya, didampingi oleh guru bimbingan. Jadi rutin, Pak, dirazia oleh OSIS, karena pengurus OSIS ini sungguh luar biasa membantu sekolah dalam kaitan dengan ini. Ini yang duduk ini yang ketua OSISnya ini. Oh iya. Iya, yang ketua OSISnya. Saya bawa 2 orang pengurus OSIS. Iya. Jadi itu rutin. Kenapa kami lakukan itu? Karena kami sadar betul, Pak Kasat Narkoba, bahwa lingkungan kami itu ya lingkungan yang luar biasa menurut kami. Iya. Ya mungkin ya Teksasnya Kabupaten Bima. Ya, jadi itu. Makanya saya punya berpikiran sejak 3 tahun yang lalu saya berada di SMP 1H, mungkin dengan membentengi siswa dengan rompi anti narkoba, itu setiap saat kami ya ada di floatnya anak-anak. Jadi ya SMP 1H anti narkoba gitu, ada di dadanya begitu. Jadi setiap saat kami melakukan sosialisasi kepada anak-anak, ya khusus kepada anak-anak. Kalau di luar kami jujur tidak berani, ya kepada anak-anak. Kalau ada menurut kami yang terindikasi, orang tuanya dipanggil. Ya, tapi alhamdulillah belum ada selama di sekolah di SMP 1H 3 tahun ini belum ada yang kami temukan. Ya, jadi itu semoga. Ya, jujur Bu, jadi banyak yang ke kota alumni SMP 1H itu, banyak yang ke kota, banyak yang ke SMA 1H, SMA 4 dan ya, jadi ya kami bebaskan siswa untuk memilih sekolah lanjutan sesuai dengan keinginan mereka dan kemampuan mereka. Itu ya, hanya itu mungkin Bu yang bisa kami gambarkan. Jadi sudah rutinitas yang dilakukan oleh OSIS di SMP 1H. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMP 1OH. Mohon izin mungkin selanjutnya yang untuk menanggapi pertanyaan selanjutnya kami mohon izin Komda. Iya, nanti Om Chan diagendakan yang hari Jumat itu ya. Siap, sudah masuk agenda. Iya, Pak Waka nggak boleh protes. Satu guru satu ilmu dia saling mendahului. Ya nanti Bu kita upayakan. Kemudian tadi ada masukan dari Pak yang dari anggota daerah, mohon maaf namanya Pak. Pak Boymin. Boymin. Panggilannya Pak Boy. Boleh. Iya, terima kasih Pak Boy. Itu memang sebetulnya di Bima ini semangatnya tinggi Pak. Jadi memang ada salah satu program BNN, ada yang namanya adalah sudah mulai penyuluhan mandiri, kemudian tes urin mandiri, terus kemudian ada semua kegiatan yang sudah mulai berlaku, mulai dari instruksi presiden, ya mungkin banyak juga dari Pemda harus kita belajar lagi, berapa SKPD harus belajar lagi, jadi rata-rata itu sudah dilakukan mandiri Pak. Jadi itu sudah bagus sekali. Tapi kalau itu permintaan khusus Bapak untuk kami BNN akan kami tindak lanjuti Pak. Nanti Om Chan dicatat nomor handphonenya beliau, kapan waktunya kita undang beliau. Mudah-mudahan, tapi tidak boleh pas waktu reses Pak. Karena pas waktu reses itu nanti akan temuan Pak. Nanti waktu khusus silaturahmi kita agendakan, boleh Pak. Kalau saya tidak bisa hadir bertepatan waktu, mungkin ada staf-staf saya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bima yang sudah dan Wali Kota. Jadi kami juga mempunyai SDM yang bagus Pak untuk penyuluhan. Ya, jadi sudah mampulah layak standarisasi karena ada beberapa pegawai kita juga yang memang ditarik kembali. Jadi insya Allah kami kalau turun dengan tim yang saat ini lebih bagus daripada tahun kemarin. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih Pak. Intinya adalah masyarakat Bapak itu dari wilayahnya Woha dan Ambalawi itu sudah sadar Pak, bagus. Bahkan kami sering diundang Pak, bukan masalah honor, bukan masalah, kami gratiskan. Ya, kami tidak minta apa-apa, kami difasilitasi. Bahkan di kabupaten dengan pemerintah desanya, APBD desa itu sudah ada anggaran P4GN-nya Pak.
melalui Cak Camat. Jadi Bapak itu harusnya sudah salut dengan masyarakatnya bahwa itu memang itu sudah bisa dilaksanakan. Karena kalau kami Pak, kami hanya ber-23, 6 security dengan penyuluh keterbatasan yang ada, jadi curhat juga nih kalau Bapak jadi curhat. Kami harus menguasai 1 kota dan 2 kabupaten. Ya, jadi ini yang memang amat sangat luas ya, dukungan semangat spiritnya Bima Raya ini amat sangat bagus Pak. Nah, jadi bukan berarti kami tidak mau mendukung Bapak, nanti kita agendakan khusus untuk Woha dan Ambalawi Pak. Ya. Terus kemudian tadi ada pertanyaan yang bagus sekali dari Kesbangpol ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi khusus Pak mengenai tugas dan tupoksi masing-masing. Dan kalau mengenai kegiatan P4GN dengan Kesbangpol ini sudah ada beberapa. Di antaranya adalah tentang desa bersinar, terus kemudian yang lain-lainnya yang sama-sama kita gawangi. Ini sebetulnya adalah programnya Pak Gubernur yang di pelaksanaannya adalah dari Kesbangpol. Kami hanya memasuki, jadi dari Impres nomor 6 tahun 2019 Pak ya, itu ada desa bersinar memfasilitasi, itu adalah tugasnya Kesbangpol sebetulnya. Tapi karena wacananya adalah bebas narkoba, kami juga nimbrung ya. Jadi nanti mungkin akan diskusi khusus mengenai tugas dan tupoksi masing-masing. Mungkin Pak Kabak akan menambahi sesuatu. Baik, terima kasih Pak. Jadi terus terang saya terkesan atas pernyataan atau pertanyaannya dari beberapa bapak-bapak dan ibu sekalian, khususnya dari Pak dari DPRD Kota, dari DPRD Kabupaten. Memang iya, apa yang kami sampaikan itu kan aturan-aturan. Ya, jadi barang mati sebenarnya hanya instrumen, sebenarnya hanya alat. Tapi kenapa penting? Ini saya P4GN kan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan ini juga kan harus terlindungi kebijakannya supaya tidak salah. Makanya itu mungkin sisi penting kenapa sampai kami sampaikan itu. Tapi pada akhirnya memang tidak mungkin oleh pemerintah tanpa peran serta seperti yang disampaikan oleh Pak Burhani tadi. Dalam pengertian luas masyarakat itu, baik lembaga non pemerintah, bahkan sampai ke tingkat yang paling kecil rumah tangga dan keluarga di masing-masing rumah tangga. Tentu ada banyak inovasi sebenarnya, ada banyak cara yang memang cara dan inovasi ini tidak mungkin kita samaratakan di semua wilayah karena akan berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan kearifan lokal juga di masing-masing desa dan tempat itu juga menjadi perhatian bagi kita semua. Apa yang kami sampaikan, khususnya kami dari bagian hukum, sebenarnya barang yang tidak berguna apa-apa, pada akhirnya kembali ke nawaitu kita yang selaku penyelenggara pemerintahan. Kami yakin benar seperti yang Bapak sampaikan, aturan ini sebenarnya mau diatur apapun, kalau nggak ada niat dan nggak ada semangat dan nggak ada niat baik dari kita, nggak ada gunanya. Tapi aturan akan ada gunanya manakala yang kita pakai untuk menyelenggarakan kegiatan ini adalah anggaran pemerintah. Ya, karena semua sekarang kan harus serba ada dasarnya, harus serba ini. Mungkin itu teman-teman yang terutama dari DPRD. Terima kasih Pak, sampai ketemu di Bapemperda. Menjadi tugas bersama kita Pak Nyamin, kami di bagian hukum. Ya, kami catat yang Bapak sampaikan tahun 2020 Pak. Ya, kami tagih juga kami di bagian hukum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menambahkan sedikit, tadi masih menambahkan dari Kesbangpol ya. Jadi kalau memang kami ditanya sudah berapa kali kami masuk sekolah, ya memang itu ada datanya Pak, saya lupa. Tapi yang jelas buktinya semua sekolah yang ada di sini kami sudah pernah masuk. Jadi kami juga sudah mempunyai inovasi ya. Karena di masa Covid ini kami tidak bisa bergerak. Tapi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu silahkan selama masa Covid pun kami tetap sosialisasi. Caranya bagaimana? Ya, kami ada Facebook online. Ya, kami menggunakan Facebook, kami menggunakan YouTube. Silahkan nanti bapak-bapak bisa buka YouTube kami,
di BNNK Bima. Terus kemudian di Facebook juga ada BNN Kabupaten Bima. Di Instagram kami juga ada BNN Bima. Jadi semua kegiatan kami, terutama setahun terakhir ini, karena saya juga sudah hampir setahun di sini, Pak. Pak Waka nggak boleh protes, bukan saya minta pindah. Tapi itu memang saya selama setahun ini bekerjanya bagaimana? Pertama kali saya menggendor Pak Amar, bagaimana menggendor? Kita silaturahmi ke DPR, kota, kabupaten, segala macam, sampai Dompu, Pak. Dan ini saya mungkin bisa rekor yang paling besar. Jadi saya di 2 tahun terakhir ini, saya mungkin menggedor 4 kabupaten, Pak. Jadi kami juga sebelum berdinas di Kabupaten Bima, kami juga sempat menggedor Kabupaten Sumbawa Barat, Pak. Karena kami sebelum pindah di Kabupaten Bima, kami Sumbawa Barat, itu ada satu raperda juga tahun ini bisa kelahirkan. Jadi kalau ini ambisi pribadi saya sudah mengusulkan di 4 kabupaten, Pak. Jadi bukan saya bermaksud nyombong, enggak. Mungkin saya hanya ingin merubah mindset. Pencegahan itu bukan hanya berarti menangkap atau berceramah, tapi kita menyadarkan instrumen Pemda, mengingatkan Pemda, sama-sama ayo kita tingkatkan P4GN-nya ini, kita kembalikan ke jalan yang benar. Mungkin kira-kira itu saja yang bisa saya tambahkan. Masih bisa satu sesi lagi, Om Chan? Masih, ya, untuk sesi terakhir sebelum kita menikmati makanan yang akan disajikan, makan berat nih ceritanya karena sudah capek berdiskusi. Jadi untuk tambahan dari 2015 hingga 2020, BNN Kabupaten Bima sudah menyasar ke seluruh wilayah kecuali Tambora dan Langgudu saja yang sekolahnya belum, mohon izin. Yang terakhir kemarin kami di Pondok Pesantren Al-Wafa yang ada di Kabupaten Bima, dan terakhir ada SMP 5 Kota Bima juga. Dan insya Allah mudah-mudahan kita doakan COVID segera berlalu, kita akan turun kembali. Dan untuk setiap hari kami selalu siaran, mohon izin Pak Ketua, Kepala Rutan ini, kami selalu siaran di Bis Kota, mohon izin, ada inovasi namanya Bis Kota FM. Jadi kami setiap hari, setiap jam 1 siang, kami selalu siaran langsung online dengan tujuan untuk meninggalkan jejak digital. Jadi pemirsa bisa menonton karena keterbatasan, kami cukup siaran di kantor saja, Anda dengarkan langsung dari rumah. Tapi jangan lupa cuci tangan dulu. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penanya selanjutnya di sesi terakhir. Kami berikan kesempatan kepada yang terhormat perwakilan dari atau langsung kepala dinasnya DP3A P2KB Kabupaten Bima. Mohon izin, kami persilakan, waktu dan tempat disilakan di depan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahrul, Pak, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima. Jadi yang salah satu tupoksinya kami adalah program pembangunan keluarga, di mana sasarannya adalah meningkatkan ketahanan keluarga. Dalam program pembangunan keluarga ini adalah salah satu kegiatan, kami mempunyai kegiatan Bina Keluarga Remaja dan PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, di mana menurut kami masa depan seseorang itu tergantung bagaimana dia mengambil keputusan pada saat remajanya. Jadi dalam pertemuan PIKR ini memang untuk informasi, PIKR kami bentuk sudah 21 kelompok PIKR. Itu ada 2 jalur, ada jalur masyarakat dan jalur pendidikan. Nah, untuk jalur masyarakat memang mungkin belum begitu jalan, tapi kami sudah bentuk. Tapi jalur pendidikan kami sudah mulai jalan, dan salah satu materinya adalah narkoba ini. Cuman yang jadi masalahnya keterbatasan kami kaitan dengan materi narkoba, karena memang ada kecenderungan penggunaan narkoba ini karena awalnya ketidaktahuan dari remaja itu bagaimana sih, apa sih bentuknya narkoba, efeknya bagaimana, sehingga ada kecenderungan untuk mencoba. Kalau sudah mencoba pasti akan ketagihan. Setelah ketagihan kemungkinan beli
Nah, sudah tidak mampu beli lagi, jadilah dia kurir. Seperti itu mungkin alurnya. Oleh karena itu nanti ke depan kami mohon kami bisa berkoordinasi dengan BNNK Kabupaten Bima apabila ada kegiatan pertemuan baik PIKR maupun BKR Bina Keluarga Remaja ini, kami mohon kesediaannya untuk memberikan materi terkait dengan narkoba ini. Kalau BKR sasarannya adalah keluarga, jadi keluarga-keluarga yang punya remaja. Kalau PIKR sasarannya langsung ke remajanya. Nah itu barangkali Pak, sekali lagi kalaupun nanti kami melayangkan surat, ya mohon kesediaannya untuk materi, karena memang di BKR maupun PIKR kami hanya punya kader yang mungkin keterbatasan terhadap pengetahuan tentang narkobanya. Itu barangkali. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kesempatan untuk Pak Kesbang Polda Agri Kota Bima. Mohon izin waktu di tempat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, mohon izin. Pak BNNK Kabupaten. Selamat jumpa. Saya bercerita, tanggal 6 Maret kita launching Desa Bersinar tingkat provinsi di lapangan Manggemaci, tingkat provinsi. 10 hari setelah itu COVID, Pak. Tanggal 16 Kota Bima sudah ada maklumat wali kota untuk tidak berkerumun, langsung keluar WFH, walk from home. Mulai dari saat itu tidak ada kegiatan lagi. Baik. Nah, menyangkut regulasi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kabah Hukum, mohon izin Pak DPR. Menyangkut regulasi masalah TUSI, tugas dan fungsi. TUSI narkoba di pemerintah kota ini masih dipegang oleh beberapa instansi. Satu ada di Pol PP, satu ada di bagian Kesra. Karena apa? Di struktur nomenklatur SKPD OPD itu Kesbangpol belum masuk menganut Permendagri 16 tahun 2019. Nah itu, kami juga belum berani mengambil sikap bahwa ini adalah tugas pokok TUSI dari Kesbangpol. Tapi mensikapi dari Permendagri itu, kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan, Pak. Ya, karena COVID, banyak maaf Pak DPR, rasionalisasi anggaran. Kami 50% dipotong habis anggaran kami, rasionalisasi COVID. Tidak ada. Kami hanya tidur, Pak. Ya, kami hanya di rumah, bekerja di rumah. Masalah regulasi daerah menyangkut pemberantasan narkoba tempat KN. Di rencana kerja kami, Pak DPR, Pak Waka, tahun ini sudah masuk untuk pembahasan rancangan Perda Narkoba 2020. Sudah ada. Nah, karena apa? Amanat Permendagri itu adalah yang menangani narkoba di daerah adalah Kesbangpol. Kenapa kabupaten, kenapa provinsi itu langsung menangani? Karena di struktur mereka TUSI narkoba itu adalah Kesbangpol Dagri Nusa Tenggara Barat. Kalau di kami tidak tahu di kabupaten apakah TUSI itu sudah masuk di strukturnya Kesbangpol Kabupaten Bima, kami juga belum tahu. Kalau sampai saat ini Pak DPR belum. Nah, minggu kemarin kami bercerita ada perubahan struktur untuk tahun 2020 ini. Di Kesbangpol ada satu tambahan bidang. Nah, akan dimasukkan lagi TUSI itu untuk narkoba ada di Kesbangpol. Kalau itu sudah masuk sebagai dasar hukum, kuat Pak. Ya. Rancangan perdanya sudah ada di meja kami. Karena rasionalisasi COVID yang 50% dari anggaran Kesbangpol habis semua. Nah ini. Nah, sebelum run P4Gen ini dilaksanakan di kami sudah antisipasi, Pak. Ya, kami sudah antisipasi di Kesbangpol itu. Karena apa? Mengacunya dulu adalah ke Permendagri.
16/2019. Kami tidak memasukkan khusus Pak Kepala BNKP rencana aksi P4G ini khusus langsung rencana aksi di kabupaten kota. Tapi kami mencantolkannya ke rencana aksi terpadu pengenangan konflik Kota Bima tahun 2020. Masuk di rencana aksi terpadu penanganan konflik. Kenapa masuk di rencana aksi konflik 2020? Karena apa? Narkoba ini adalah salah satu pemicu konflik sosial. Baik. Ya, Maghrib. Nah ini masalah perdanya. Nah, program lanjutannya karena provinsi sudah melaksanakan di Peruga, Pak, narkoba itu, kami melakukan program pemantapan desa kelurahan bersinar di Peruga. Tambahan satu program dari provinsi adalah di Manggemaci, ada lurah Manggemaci. Ya, karena COVID, alhamdulillah lah, tidak ada pekerjaan. Nah, masalah Pak Kepala BNNK Kabupaten, kami mau tanya ini. Sebelum ada payung hukum kami ini bergerak, tusi narkoba itu masuk ke kami, ke Kesbangpol, kami mau tanya Pak, RAN P4GN-nya konsep untuk kabupaten kota ini sudah ada Pak di Bapak? RAN, rencana aksinya, RAN P4GN-nya apakah sudah ada di konsep Bapak? Ya, apakah mengacu pada jadi begini Pak, mungkin kita sama persepsi. Ya, kalau kami dengan kabupaten sudah sepaham, kami akan merencanakan bersama. Oh gitu. Ya, jadi kota juga merencanakan sendiri dengan teknis sendiri, kabupaten juga seperti ini, Dompu juga nanti kami akan roadshow seperti ini, mengatakan seperti itu. Iya. Nah, jadi kita sama persepsi Pak. Di sini sebetulnya kita tidak usah memperdebatkan masalah kita mau jalanan. Ini adalah intinya kita ini pertama kali ada sosialisasi ya, Pak. Ya, makasih. Ini dalam sosialisasi dan nanti koordinatornya adalah Bapak. Ya. Gitu. Makasih Pak. Ya. Kami mohon izin Pak Amir, karena ini sudah mau masuk tahun 2021, 2020 mungkin Raperda itu udah bisa jalan. Karena masih rasionalisasi kita di kota Pak. Nah, mohon dukungan nanti untuk Raperda pemberantasan narkobanya, tolong didukung Pak di kami supaya tusi itu ada masuk di Kesbangpol Kota Bima. Barangkali itu saja Pak. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami berikan kesempatan dari STKIP Taman Siswa. Waktu dan tempat disilakan. Mohon izin kami beri kesempatan tidak lama karena mengingat waktu maghrib. Mohon izin Pak Komandan, Bapak Kabak Hukum, Bapak Ibu sekalian, kami dari STKIP Taman Siswa, untuk kita ketahui bersama Pak Komandan dan bersama kebetulan ada anggota Dewan juga di sini. Kami setiap tahun itu ada program KKN namanya Pak Komandan. Baik. Jadi program KKN itu dilaksanakan selama 3 bulan. 3 bulan. Selama 3 bulan, bayangkan begitu lama. Ini mungkin bisa pintu masuk BNN bersama aparatur pemerintahan dalam upaya pencegahan ini. Sesungguhnya ini sumber daya yang banyak di sekitar 500 orang per tahun ini, adik-adik kami mahasiswa bersama dosen sekitar 100 orang. Ini sesungguhnya tidak akan memakan biaya yang sangat banyak, tinggal difasilitasi, diberi dukungan saja. Jadi selama 3 bulan itu yang pertama. Yang kedua, memang sudah disampaikan tadi begitu dahsyatnya pengaruh narkoba ini Pak Komandan. Ini yang kami lihat sebenarnya yang harus kita patuhi, yang dipandang oleh masyarakat ini, bandar-bandarnya ini Pak Komandan. Ketika bandarnya ditangkap, masuk penjara, tidak sampai setahun keluar lagi. Keluar, bandarnya bergerak lagi. Mungkin pandangan kami baiknya ada program pemerintah ke depan ini, para bandar ini dalam mencegah narkoba ini harus ketika mereka ditindak secara tegas, begitu keluar itu harus difasilitasi. Banyak maaf ini langkah misalnya pemerintah dalam memfasilitasi mantan-mantan teroris ini, bandar narkoba juga ini perlu difasilitasi. Siapkan anggaran untuk kepada bandar ini agar tidak terjerumus lagi, dia lagi menjadi bandar, mungkin bisa difasilitasi untuk diadakan bimtek-bimtek wirausaha. Tentu ini harus politik pemerintah dalam menyiapkan anggarannya. Kalau tidak begini tidak akan berhenti Bapak Ibu sekalian. Ketika keluar
karena ini bukan rahasia umum lagi, bisnis narkoba ini adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Dia bisa mengatur segala banyak maaf ini bagaimana. Yang ini ke depan mungkin harapan kami, apakah pertanyaan saya ini bagaimana? Apakah program-program pemberdayaan para bandar-bandar yang sehabis keluar dari masa hukumannya di penjara ini sudah pernah dilakukan secara masif sebelumnya? Ini mungkin pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 3 pertanyaan ini langsung digawangi oleh pimpinan kami. Mohon izin Komda. Iya, untuk Pak Sahrul dari, aduh ini dinas yang susah disebut nih, BP2 DP3A P2KB. ya pokoknya pemberdayaan Ya. ibu dan anak lah. Siap. Gitu. Ya terima kasih kerjasamanya selama ini Pak. Staf-staf kami akan selalu siap Pak. Memang kami adalah kekurangannya adalah penyuluh, tapi nggak apa-apa, sama-sama. Jadi kalau intinya materi dan orang-orangnya, insya Allah kalau nggak COVID ini kami juga punya tim yang solid lagi Pak, dengan materi yang lebih bagus-bagus lagi. Jadi jangan segan. Kalau nggak salah kantor kita sebelahan Pak ya, kantor kita sebelahan. Nah mungkin kalau Bapak sering ribut di sebelah, yaitu staf saya suruh teriak-teriak bagaimana ceramah yang baik Pak. Siap. Nah itu, jadi mohon maaf kalau kantornya sebelah ribut Pak, ada musik, ada apa, yaitu adalah kalau nggak sedikit gila itu mungkin kurang pede gitu loh Pak. Jadi saya latih mental staf-staf saya yang lama sudah saya museumkan Pak. Jadi saya tampil dengan wajah baru Pak. Insya Allah berikutnya kita turun fight lagi Pak. Ya, jadi nanti masalah materi silahkan Pak buat koordinasi. Sekarang bisa langsung dengan Pak Chan Pak. Siap, perintah. Ini adalah salah satu staf kota yang kami bajak Pak. Ya, kami bajak, kami dibantu oleh Pak Wali Kota bagaimana bisa mendukung P4GN ini menjadi lebih baik. Terus kemudian mengenai tadi dari Kesbangpol Kota Bima, ya memang kita nanti harus diskusi bersama Pak. Ini masalah persamaan persepsi dan tidak selamanya itu menggunakan biaya Pak. Kami jujur selama COVID Desa Bersinar kami silaturahmi. Ya, kami berkunjung dengan diam-diam, apa yang kurang, yang dengan anggaran apa adanya yang kami punya, kami masuki Pak. Jadi memang kami hanya spirit, ini ada sebelumnya adalah program kerjanya dari Pak Gubernur, ya, yang pelaksananya kota. Tapi kami mensupport tetap apa yang kami punya dari baliho, penyuluhan, kemudian melobi kepala desanya apa trik-trik apa yang bisa ini. Apalagi sekarang sudah muncul kampung sehat. Kampung sehat, siap. Ya, ketambahan lagi lah itu, bagus. Jadi artinya kita mengajak semua seluruh stakeholder yang ini, kita semua ini berbuat yang baik. Intinya apapun harus bisa kita lakukan. Memang tupoksi penjuru masalah narkotika ini adalah BNN dan kepolisian. Untuk khusus penindakannya mungkin banyak dilakukan oleh kepolisian. Namun untuk pencegahannya itu bisa dengan kami. Nah, jadi memang apabila ada penyuluhan itu alangkah baiknya mengundang itu dari 3 fungsi teknis Pak, dari kesehatan, kemudian dari kami, politik willnya pemerintah apa yang harus dilakukan, kemudian penegakan hukumnya bisa diambilkan dari kepolisian, dari Pak Kasat Narkoba. Jadi kalau itu 3 sekaligus, ya alhamdulillah mungkin akan sedikit membuka wacanya dari hukumannya, dari politiknya, terus kemudian dari kesehatannya. Nah jadi kira-kira itu Pak yang dari Pak Kesbang. Nanti kita diskusi lagi Pak. Kita banyak, memang kemarin sudah duduk bersama dengan Pak Sekda dan Kesbangpol. Jadi pertama kali yang saya setahun yang lalu adalah silaturahmi dengan, termasuk dengan kakak saya ini, karena kami sama-sama alumni dari Untram Pak. Beliau senior saya banyak berguru dari beliau. Itu yang saya gedor dan beliaulah mentor saya. Apa yang harus saya lakukan saya tanya dengan beliau. Nah kemudian 3 bulan 3 bulan taman siswa. Ya, kemudian KKN ya. Pada prinsipnya kita semua apabila kita diminta ya dari Pak STKIP, KKN, bahkan saya baru sebelum sholat asar itu ditelepon oleh Camat Suromandi, Pak Muhaimin itu sama Camat Suromandi. Muhaimin. Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, siap. Ya, itu ada KKN juga Pak, itu KKN STKP Bima atau dari Unram, saya nggak tahu. Yang jelas saya sudah mengagendakan di atas tanggal 3 Pak. Di
Ya, bersurat ya. Bersurat. Saya nanti Om Chan yang Siap, kali itu siap. Untuk Pak Zulkifli Suromandi. Siap, Zulkifli Suromandi. Nah, nanti untuk teman-teman STKP kalau memang ada waktunya kita bisa menyesuaikan bergilir. Sudah biasa Pak, kami pagi konser di mana, malam kami konser di mana, itu sudah biasa, keterbatasan waktu. Jadi memang selama ada di sini kami lakukan seperti itu. 25 jam. 25 jam. Siap. Ya udah, saya tahu Om Chan ngasih kode. Silakan Om Chan, terima kasih. Siap, perintah. Baik, hadirin tamu undangan yang kami muliakan, karena keterbatasan waktu maka kita tidak bisa meneruskan acara ini, tapi kita akan lanjutkan insya Allah di acara-acara selanjutnya. Tentunya Anda-anda yang hadir di sore hari ini sudah kami data dan tentunya kami akan undang kembali di acara-acara BNN yang selanjutnya. Jadi YouTube Siap. ya. Jangan lupa untuk kebersamaan kita silakan dibuka channel YouTube-nya BNNK Spasi Bima. Sekali lagi BNNK Spasi Bima, insya Allah kegiatan ini langsung kami videokan dan kami tayangkan di YouTube. Mohon maaf atas keterbatasan yang kami berikan pada sore hari ini. Selamat menikmati layanan yang disediakan oleh panitia. Kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bintang membatasi acara ini karena berhubung waktu sudah maghrib. Mohon maaf atas segala kekurangan kami, mohon maaf atas segala salah-salah kata dan segala kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuesionernya ditinggal di meja aja, Pak. Baik. Selamat menikmati hidangan yang disediakan dan untuk waktu sholat mungkin langsung ada di masjid. Itulah alasan kami kenapa kami milih tempat ini, karena dekat dengan musola. Itu alasan pertama. Siap, mohon izin siap salah. Dan untuk selanjutnya mungkin sebelum menuju masjid mungkin masih ada 1 menit untuk foto bersama di depan. Mungkin ada yang ingin mengabadikan, silakan, mohon izin Komandan.